hari ini kita akan belajar tentang standar pelayanan minimal atau SPM Puskesmas. Kalau dalam pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang SPM di rumah sakit, kali ini kita akan bahas bagaimana SPM yang ada di Puskesmas. Sebelumnya, kita lihat dulu apa itu Puskesmas. Puskesmas singkatan dari Pusat Kesehatan Masyarakat. Ini merupakan unit pelaksana teknis dari Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota yang bertanggung jawab penyelenggaraan pembangunan kesehatan di suatu wilayah atau sebagian kecamatan. Nah, Puskesmas ini sering disebut sebagai sarana pelayanan kesehatan perorangan maupun masyarakat yang berada di tingkat pertama atau FKTP, fasilitas kesehatan tingkat pertama. Biasanya satu kecamatan itu terdiri dari minimal satu puskesmas. Nah, puskesmas ini sendiri memiliki kewajiban untuk melakukan atau melaksanakan pembangunan kesehatan di kabupaten atau kota. Nah, dari sini kita ketahui bahwa puskesmas merupakan bagian dari organisasi publik atau pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Nah, dalam menyelenggarakan organisasi publik, puskesmas memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang bermutu. Nah, untuk melakukan penjaminan mutu yang bagus, perlu dikembangkan suatu standar pelayanan minimal. Nah, bagaimana cara menyusun SPM dan apa itu SPM akan kita pelajari selanjutnya. Hak puskesmas ini ada 5. Ada untuk membuat peraturan atau kebijakan yang sesuai dengan kondisi keadaan puskesmas tersebut, sehingga bisa dilihat mungkin antara puskesmas yang satu dan puskesmas yang lainnya ini punya kebijakan atau tata tertib atau ketentuan yang berbeda antara satu wilayah dengan wilayah yang lainnya berdasarkan kondisi wilayah tersebut dan mungkin kondisi puskesmas tersebut. Kemudian yang kedua, mensyaratkan atau mengharuskan pasien mentaati segala peraturan yang ada di puskesmas dan mentaati segala instruksi yang diberikan dokter kepada pasien. Selanjutnya, puskesmas juga berhak untuk mendapat jaminan dan perlindungan hukum dari tuntutan pasien mungkin, kemudian dari perlakuan yang tidak sesuai yang dilakukan oleh para pasien maupun pengguna pelayanan kesehatan di puskesmas. Selanjutnya, puskesmas ini juga berhak mendapatkan imbalan jasa pelayanan, terutama petugas yang ada di puskesmas ya, ini maksudnya. Artinya ada imbalan jasa pelayanan tertentu untuk para petugas yang ada di puskesmas. Nah, sekarang kita masuk ke definisi SPM Puskesmas. Nah, apa itu SPM di Puskesmas? Kita tahu standar pelayanan minimal ini merupakan batas tertentu untuk mengukur kinerja penyelenggaraan yang berupa kewenangan wajib suatu daerah yang berkaitan dengan bagaimana memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat yang mencakup jenis pelayanan, indikator, dan nilai atau benchmark. Nah, SPM ini berupa ketentuan tentang bagaimana jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah dan berhak diperoleh oleh setiap warga secara minimal. Nah, fungsi SPM ini sendiri sebagai jaminan terselenggaranya mutu pelayanan yang diterima masyarakat. Kemudian SPM juga sebagai jaminan tercapainya kondisi rata-rata minimal yang harus dicapai pemerintah sebagai penyedia pelayanan publik. Yang ketiga sebagai pedoman pengukuran kinerja, dan yang keempat sebagai acuan atau bahan evaluasi dan monitoring pelaksanaan pelayanan kesehatan. Nah, tujuannya sendiri, SPM ini yang pertama adalah sebagai pedoman. Jadi, bagaimana para petugas yang ada di puskesmas ini melakukan pelayanan kesehatan kepada setiap masyarakat yang berkunjung. Jadi, sebagai buku pedoman atau manual book. Kemudian yang kedua, tujuannya untuk menjamin hak masyarakat. Kemudian yang ketiga, sebagai alat menentukan alokasi anggaran yang dibutuhkan. Jadi, kalau sudah ditentukan standar pelayanan minimalnya seperti apa, bisa nih direncanakan anggaran-anggaran ini mau dialokasikan kemana. Misalnya nih, dalam SPM di suatu puskesmas, kita bicara SPM tentang pelayanan ibu hamil, ini berarti seluruh ibu hamil yang berada di Kecamatan Sukasari harus mendapatkan buku KIA misalnya. Nah, ini nanti di puskesmas bisa mengalokasikan anggaran yang ada untuk
Misal pengadaan buku KIA. Nah, itu. Jadi disesuaikan antara standar pelayanan minimal dengan anggaran yang ada. Yang ketiga, yang keempat, maksud saya ini adalah alat akuntabilitas puskesmas dalam penyelenggaraan layanannya. Jadi sebagai suatu alat untuk melihat sejauh mana puskesmas dapat dipercaya atau akuntabel untuk melaksanakan eh, pelayanan kesehatan di wilayah kerjanya ini. Jadi masih bisa dipercaya nggak nih puskesmasnya dalam menyelenggarakan pelayanan gitu. Nah, selanjutnya ini untuk mendorong terwujudnya checks and balance. Jadi dilihat SPM ini untuk melihat apa ya, mengevaluasi atau mengecek sebagai dan menyeimbangkan ya antara capaiannya dan antara targetnya. Kemudian yang selanjutnya ini sebagai alat transparansi dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan puskesmas. Jadi, kalau misal nih tadi target SPM bidang kesehatan ibu dan anak ini adalah semua ibu hamil punya buku KIA. Nah, ini kalau dilihat nih, oh berapa persen capaiannya. Nah, kalau itu tidak tercapai terus kita tampilkan dalam laporan. Nah, kita diseminasikan, kemudian kita informasikan kepada perangkat desa ataupun penggerak PKK, nanti kita bisa melihat bagaimana nih partisipasi masyarakat atas transparansi data yang sudah kita sampaikan. Apakah dia akan bergotong royong untuk meningkatkan capaian tersebut atau tidak, atau bagaimana. Kemudian selanjutnya, SPM ini bertujuan untuk menyamakan pemahaman tentang definisi operasional, indikator kinerja, ukuran atau satuan rujukan, target nasional tahunan, cara perhitungan, rumus, pembilangan, penyebut, standar, satuan pencapaian kinerja, dan sumber data. Jadi dalam SPM nanti didefinisikan secara rinci. Misalnya nih, oh jam kerja puskesmas Sukasari ini jam 7 sampai jam 12. Nah, ini digunakan sebagai peraturan ataupun standar yang sudah ditetapkan dari puskesmas tersebut. Jadi, puskesmas tidak akan menerima pasien ketika dia datang 14.01 ataupun tidak akan membuka loket ketika masih pukul 06.59 menit gitu. Selanjutnya, nah, prinsip penyusunan SPM ini harus dilihat melalui konsensus, nyata, terbuka, akuntabel, sederhana, terukur, dan terjangkau. Nah, jadi ketujuh sifat ini harus dipenuhi dalam penyusunan SPM puskesmas dan layanan umum. Ini, yang pertama adalah pelayanan kesehatan dasar. Ini yang pertama indikatornya cakupan kunjungan ibu hamil. Nanti keterangannya bagaimana ibu hamil yang mendapat pelayanan antenatal sesuai standar paling sedikit 4 kali di bulan ketiga umur kehamilan. Kemudian cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani, berarti komplikasi kebidanan pada kehamilan, persalinan, dan nifas. Nah, ini ada pelayanan kesehatan dasar meliputi 12 indikator, meliputi 14 indikator maksud saya. Kemudian pelayanan kesehatan rujukan ada 2 indikator, ini cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin dan cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan. Kemudian pelayanan penyelidikan epidemiologi dan penanggulangan KLB, kemudian promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat. Nah, untuk standar pelayanan minimal di puskesmas ini didasarkan pada jenis layanan dasar. Ini, jenis layanan dasar. Nah, jenis layanan dasar dalam suatu puskesmas itu ada 12. Yang pertama ada pelayanan kesehatan ibu hamil, kemudian pelayanan kesehatan ibu bersalin, pelayanan kesehatan bayi baru lahir, pelayanan kesehatan balita, kemudian pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar, pelayanan kesehatan pada usia produktif, pelayanan kesehatan pada usia lanjut, pelayanan kesehatan penderita hipertensi, pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus, pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat, pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis, dan pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV. Jadi, secara nasional, jenis pelayanan dasar yang ada di puskesmas ada 12 ini. Namun, standar pencapaiannya itu bisa disesuaikan dengan masing-masing daerah dan kemampuan dari kabupaten atau kota. Bisa juga nanti kalian kunjungi di website ini pasuruan.kap.go.id. Ini ada contoh dari Puskesmas Tosari. Mereka secara transparan memperlihatkan capaian dari masing-masing standar pelayanan minimal. Nah, setelah tadi kita tahu dalam pelayanan kesehatan ini ada 12
pelayanan dasar, jenis pelayanan dasar. Nah, ini saya akan bawa kalian ke Dinas Kabupaten Kuningan untuk melihat target SPM yang ada di Kabupaten Kuningan. Ini ada 12 indikator dengan nilai capaiannya 100% dan batas waktu pencapaiannya 2018. Nah, ini artinya semua indikator ini harus dicapai dalam pada nilai 100%. Semua yang hamil, semua yang bersalin ini harus mendapatkan pelayanan. Nah, itu targetnya. Target ini berarti ditetapkan di awal tahun 2018 atau sebelum tahun 2018. Di akhir tahun 2017 biasanya. Nah, setelah ditetapkan ini dalam 1 tahun, nanti akan dilihat sejauh mana pencapaiannya. Nah, ini realisasi pencapaian SPM Pelayanan Dasar Kesehatan Kabupaten Kuningan tahun 2018. Ini dilihat. Nih, pelayanan kesehatan ibu hamil. Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan keempat di fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah dan swasta. Ini sasarannya ada 20.873. Targetnya ini 100%. Namun ternyata jumlah yang mendapatkan pelayanan keempat ini hanya 18.869. Jadi capaian targetnya hanya 90,4%. Ini berarti dia di bawah target. Kemudian kita lihat ada indikator yang kedua. Ini pelayanan kesehatan ibu bersalin. Pada indikator yang kedua, ini kita lihat jumlah ibu bersalin yang mendapat pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas kesehatan. Ini sasarannya adalah 19.421 dan ternyata dalam 1 tahun ini tercatat 19.689 ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di Fasiankes. Berarti pencapaiannya 101,38. Berarti dia di atas standar yang sudah ditetapkan. Begitu juga perhitungan pada standar yang ketiga, ini juga belum terlaksana. Kemudian dilihat lagi pada standar-standar yang lain. Ini standar terendah ini pada pelayanan kesehatan usia produktif. Nah, ini bisa dilihat serta pelayanan kesehatan pada penderita diabetes mellitus, kemudian pada penderita hipertensi, kemudian pada penderita ODGJ. Untuk contoh standar pelayanan puskesmas, ini kalian bisa mengunjungi website ataupun WordPress milik Puskesmas Amelia yang dipostingkan pada 18 Mei 2016. Ini bisa dilihat contoh standar pelayanan Puskesmas Amelia. Nah, ini meliputi pelayanan rawat jalan, ini jenis pelayanannya dijabarkan seperti apa, kemudian jam kerjanya. Ini juga dijabarkan dari hari apa di loket pendaftaran, ini Senin sampai Jumat pukul 7 sampai pukul 12, hari Jumat pukul 7 sampai 10.30, dan hari Sabtu pukul 7 sampai 11.30. Itu untuk loket pendaftaran. Kemudian untuk rawat jalannya dia mulai dari 7.30 hingga jam 1, hari Senin sampai Kamis, dan hari Jumat 7.30 sampai 10.30, dan hari Sabtu 7.30 sampai 12.00. Artinya dari waktu yang telah ditentukan ini, ketika pasien datang di luar jam-jam kerja tersebut, maka tidak akan mendapatkan pelayanan karena itu sudah di luar jam pelayanan. Kemudian untuk persyaratan pelayanan ini juga dituliskan secara rinci apa yang harus dibawa. Yang pertama ini membawa kartu berobat untuk pasien umum, dan yang kedua membawa kartu Jamkesmas bagi pasien Jamkesmas. Kemudian ada membawa kartu Askes untuk pasien Askes atau BPJS kalau sekarang ya. Kemudian dituliskan juga biaya besaran tarifnya berapa, 5.000. Kemudian untuk BPJS maupun Jamkesmas ini gratis. Nah, dari sini juga ditetapkan waktu penyelesaian pelayanan. Nah, ini sudah ada waktu yang ditetapkan berapa menit seharusnya layanan-layanan itu diselenggarakan atau dilakukan. Kemudian alurnya juga disampaikan dalam SPM tersebut, mulai dari pasien datang hingga pasien pulang, apa saja yang harus dia lewati, kemudian dari poli ini, dari loket ke poli mana ini, hingga ke apotek sampai pasien pulang. Nah, kompetensi petugasnya nih, siapa yang melakukan pelayanan, ini juga harus didefinisikan, kemudian sarana dan prasarananya apa. Jadi tadi, standar pelayanan minimal, artinya apa-apa yang akan diberikan oleh puskesmas sebagai pelayanan publik untuk menjamin bahwa masyarakat akan menerima pelayanan yang sama antara satu orang dan orang yang lain berdasarkan mutu yang sudah ditetapkan oleh puskesmas tersebut.